Kita bertemu lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Kali ini bersama dengan saya, AC Esen, melayani di GKI Halimun, Jakarta. Sebelum kita membaca bagian dari kitab suci dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur sebab ditemani oleh firman-Mu yang memberi kami hikmat dan kebijaksanaan, serta cinta kasih untuk mengisi hidup yang telah diselamatkan dengan mengikuti Kristus dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pada saat kembali kitab suci kami baca, kami ditemani Roh-Mu, sehingga apa yang baik, penting dan perlu boleh kami pegang dan membarui kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami memohon. Amin. Bacaan kitab suci untuk kali ini adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12 ayat 21. Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian bacaan kitab suci. Berbahagia kita yang mendengar, memelihara apa yang disampaikan oleh pesan firman Tuhan dan menghidupinya. Pemirsa sahabat gembala, terusan Suez adalah sebuah terusan bagi kapal laut sepanjang kurang lebih 193 km yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Tengah dengan Suez di Laut Merah. Terusan Suez diresmikan pada tanggal 17 November 1869. Dan terusan ini memungkinkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. Sebelum adanya kanal ini, metode transportasi dilakukan dengan cara mengosongkan kapal laut dan membawa barang-barangnya lewat darat antara Laut Tengah dan Laut Merah. Kini 153 tahun telah berlalu dan terusan Suez nyata benar sudah memberi manfaat kebaikan bagi banyak orang karena efisiensi yang dihadirkannya di dalam dunia transportasi air. Terusan Suez adalah salah satu bukti bahwa sebagai manusia ternyata kita mampu merintis jalan baru sebagai solusi bagi kendala yang muncul di dalam kehidupan. Dan tentu bukan hanya terusan Suez. Kalau kita renungkan, ada internet, alat-alat komunikasi dan informasi, alat-alat ramah lingkungan, metode-metode baru di dalam memasak misalnya, dan banyak lagi yang lainnya, ternyata telah menunjukkan bahwa kita ini sebagai manusia mampu merintis apa yang perlu, apa yang penting bagi perubahan peradaban hidup semesta. Kendala dan masalah ternyata tidak selalu membuat manusia itu pasif dan larut dalam gerutu serta kemurungan, tetapi juga berpotensi ternyata memicu daya kreasi, daya rintis demi kebaikan hidup. Maka dalam kesadaran ini semoga kita dapat membaca nasihat Rasul Paulus bagi jemaat di Roma dan juga bagi kita saat ini dengan lebih berani. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, kata Paulus, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, kalian harus berbuat baik untuk mengalahkan kejahatan. Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan. Nasihat ini menjadi pemacu yang suci bagi kita, bahwa upaya merintis jalan-jalan kebaikan, melampaui derasnya gelombang nafsu kejahatan yang memang kita temui sehari-hari, sebenarnya menjadi kegiatan yang tidak mustahil. Kita boleh merenungkan pertanyaan ini. Bukankah keselamatan yang telah kita terima adalah sebuah tindakan rintisan dari Allah sendiri yang menunjukkan betapa kejahatan dosa telah dikalahkan oleh kebaikan anugerah Allah yang ajaib. Demi menghapus dosa, Allah aktif merintis, bertindak. Kristus dengan nyata telah memberikan tubuh, darah, dan nyawanya sebagai jalan baru yang memungkinkan kita ada di dalam kedamaian
karena pengampunan Allah. Maka dengan aktifnya kasih Allah itu, kuasa kasih yang kita terima dengan iman itu, sepatutnya bukan saja memampukan kita menjauhi apa yang jahat, tetapi juga dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, kita sudi dan tulus mengalahkan apa yang jahat dengan berkenan merintis jalan-jalan kebaikan. Ada sebuah istilah bermakna yang mungkin pernah kita dengar begini mengatakan, jangan hanya mengutuki kegelapan, tetapi hadirkanlah terang yang mengenyahkan kegelapan. Selamat merintis jalan-jalan kebaikan. Allah baik bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena jalan baru yang Engkau nyatakan melalui Kristus, sehingga kejahatan dosa dikalahkan oleh keajaiban kasih kebaikan anugerah-Mu. Dan biarlah dengan kuasa-Mu itu, kami pun mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.